Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Livia Fatikasari dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh dari teori Piaget dan juga teori Vygotsky menurut pengalaman pribadi saya. Yang pertama adalah contoh dari teori Piaget, di mana saya mempunyai adik laki-laki saya yang dididik oleh orang tua saya harus melakukan perbuatan yang terlebih dahulu agar adik saya jika gagal bisa mempelajari apa yang salah dari perbuatan dan tindakannya sebelumnya. Suatu saat adik saya belajar skuter dan dia terjatuh. Dia tidak tahu bagaimana cara mengendalikan skuter, tidak tahu bagaimana cara mengarahkan skuter. Jadi adik saya terjatuh dan tapi adik saya mau terus mencoba skuter itu tapi dia kebingungan. Dari situ orang tua saya membiarkan adik saya agar dia terbiasa menggunakan skuter dengan caranya dia sendiri. Tapi ternyata anak umur 5 tahun tidak mengerti apa itu skuter dan bagaimana cara menggunakan skuter yang baik. Suatu saat kita ajak adik saya bermain ke sebuah taman di alun-alun Penajam. Di situ ada orang naik skuter, orang dewasa naik skuter, dan dari situ adik saya tahu ternyata menggunakan skuter itu seperti itu, dicontohinya di rumah, diterapkan di rumah, dan dari situ orang tua saya melihat ada perubahan dari adik saya. Dan dari situ orang tua saya mengajarkan cara menggunakan skuter yang baik. Jadi adik saya tidak putus semangat karena dia udah belajar dari pengalamannya sebelumnya, dan dia menerapkan apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari di saat ini. Yang kedua adalah teori dari Vygotsky, di mana saya mengamati adik saya pas adik saya berada duduk di kelas 1 SD, di mana saya melihat adik saya tidak ada minat sama sekali untuk menggambar, tidak ada minat sekali untuk melakukan hobi-hobinya, dan adik saya cuma menonton handphone. Dan dia membuka handphone itu dari pagi sampai dengan sore. Tapi ternyata di beberapa bulan saat saya pulang ke rumah lagi dari perantauan, saya melihat adik saya jago sekali menggambar karena adik saya melihat tontonan yang ada di YouTube itu ternyata tontonan untuk bagaimana cara menggambar, cara mewarnai, dan adik saya belajar dari apa yang dia tonton, dia terapkan kehidupannya di kehidupannya dia. Dan hari ini adik saya sudah bisa menggambar tanpa melihat contoh, tanpa mengkupas gambar-gambar di Google, dan dia sudah bisa berimajinasi dari apa yang dia lihat dan tutorial sebelumnya, dan sekarang dia sudah mahir untuk menggambar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.